Halo sahabat-sahabat YouTube, kali ini kita akan membuat prakarya yang mudah, murah, dan sangat cepat dikerjakan, yaitu kita akan membuat plat nomor rumah kita dengan hebel. Nah, ini mula-mula hebelnya kita belah dua terlebih dahulu dengan alat gergaji yang ada di rumah kita. Nah, kita belah menjadi dua. Nah, setelah terbelah menjadi dua, maka hebel ini salah satu belahannya kita belah lagi menjadi dua. Jadi hebel yang satu buah itu akan menjadi 4 bagian nantinya, yang bisa kita jadikan 4 plat nomor rumah. Nah, ini kita belah dua terlebih dahulu sama besar. Hebel yang lebar 7 cm, panjang 60, kita belah dua jadi seperti ini. Kemudian bagian sisi-sisinya kita beri garis. Dengan untuk pembatas pinggir ya, kita beri garis seperti ini dengan lebar sekitar 1,5 cm. Lalu kita cetak di komputer huruf yang kita hendaki, nomor rumah kita nomor berapa. Nah, itu kita cetak, pilihan fontnya itu seperti yang ada di komputer. Setelah dari komputer, kita mal di hebelnya supaya dia letaknya menjadi center, pas di tengah-tengah hebel yang akan kita jadikan media tempat pembuatan plat nomor rumah kita. Nah, kita ukur keempat bagian sisinya agar dia center di tengah. Setelah kita mendapatkan bagian center di tengah, cetakan dari kertas itu kita paku supaya ketika kita goreskan paku atau obeng di tulisannya itu tidak bergerak. Nah, ini kita membuat malnya dulu dengan jejak dari huruf yang dicetak di komputer tadi. Nomor rumah ini adalah FG3 nomor 9. Nah, kadang-kadang ada orang yang meminta cetakan itu tidak ke samping, misalnya FG3 9-nya ada di bawah. Itu juga tergantung kita, apakah kita mau buat ke samping atau mau buat ke bawah. Itu tergantung dari permintaan orang yang akan dibuatkan plat nomor rumahnya. Katakan permintaan dari customer kita kayak apa, itu yang kita buat. Nah, ini kebetulan orangnya minta dibuatkan yang ke samping, FG3 nomor 9, atau kita pakai biar mudah pakai garis miring 9. Ini proses finishing untuk ngemal garisnya. Nah, pekerjaan ini seperti pekerjaan dulu waktu pelajaran di TK kalau nggak salah ya, membuat huruf. Setelah tercetak di hebel, perhatikan dengan mata, agak dimiringkan supaya kelihatan. Lalu kita pertegas dengan pensil agar kita nanti memotongnya bisa melihat batas-batasnya dengan jelas. Nah, itu kalau dimiringkan dia kelihatan bekas jejak yang tadi kita mal tadi.
FG39 sudah sama persis dengan cetakan di komputernya yang tertulis di hebel yang akan kita pahat atau kita ukir dengan pisau. Nah, ini kita mulai memotong hebel ini sesuai dengan mal yang kita buat. Nah, hati-hati karena menggunakan pisau, jadi pengerjaannya harus hati-hati, awas kena tangan nanti luka. Nah, mulai kita iris bagian-bagian yang tidak diperlukan, dan huruf timbulnya nanti akan muncul ketika bagian tidak diperlukan telah kita pahat atau kita keluarkan dari hebel ini. Nah, ini prosesnya seperti ini. Pengerjaannya harus hati-hati karena hebel ini rentan untuk retak dan dia sangat rapuh ya, karena hanya terbuat dari campuran semen, pasir, dan foam. Dibutuhkan kesabaran untuk membuat pahatannya atau ukirannya atau potongannya. Dikerjakan dengan teliti. Nah, ini sudah mendekati bentuknya dan tinggal nanti di finishing. Ya, ini sudah mulai terbentuk, muncul hurufnya FG3 nomor 9, dan kita akan buang pinggir-pinggirannya yang tidak diperlukan, lalu kita haluskan dengan pahat. Ini sementara dengan pisau dulu untuk membuang bagian pinggir-pinggirnya. Kita cungkil seperti itu, hati-hati penjaganya. Dibutuhkan mata pisau yang agak kuat yang terbuat dari baja, karena kalau pisaunya itu tidak kuat, dia untuk mencungkil dia akan melengkung. Nah, ini kita gunakan pisau yang cukup kuat. Ketika kita mencungkil bagian pinggirannya, pisaunya tetap kokoh. Kita lakukan dengan teliti. Untuk satu plat nomor ini dapat kita selesaikan dalam kurun waktu 3-4 jam dari proses dari awal sampai akhir. Ini kita mulai buang bagian-bagian. Nah, ini kita mulai menggunakan pahat untuk menghaluskan bagian yang tidak diperlukan, sehingga nanti permukaannya akan menjadi rata. Ini pun harus dilakukan hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti bagian yang diperlukan terkena, maka itu sangat sulit untuk memulihkan, bahkan kita harus membuat ulang. Nah, ini mulai nampak halus ya. Sangat hati-hati, bagian-bagian tidak diperlukan dipahat, didorong pakai pahat. Nah, untuk bagian detailing yang di bagian lekukan bagian dalam atau celah sempit dapat dilakukan dengan obeng tipis yang ujungnya kita asah sedikit ya, supaya dia bisa mengikis bagian-bagian yang agak sulit. Karena kalau dengan pahat dia terlalu lebar, maka digunakan obeng yang kecil yang bagiannya kita kikir ujungnya sedikit. Nah, seperti ini bagian menjangkau bagian yang agak sulit. Nah, lakukan lagi dengan tekun, jangan sampai terjadi kesalahan.
sebab kalau terjadi kesalahan, ada part yang patah atau terjungkil, maka kita akan mengerjakan itu dari ulang kembali. Setelah selesai, kita ambil sikat gigi yang sudah tidak terpakai untuk membersihkan sisa-sisa butiran yang menempel pada pori-pori hebel ini. Nah, setelah jadi, maka seperti inilah penampakan dari yang sudah selesai kita kerjakan. Ya, ini adalah prakarya yang mudah, murah, dan cepat kita lakukan dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sahabat-sahabat YouTube, inilah prakarya kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.